Seorang anak tunawisma sangat ingin makan kue tart. Dia pernah melihat perayaan ulang tahun di TV, dan nampaknya kue tartnya sangat menarik dan enak. Anak itu belum pernah sekalipun makan kue tart, sehingga dia berharap suatu saat dia bisa makan kue itu saat dia berulang tahun. Dia menabung uang sedikit demi sedikit dari uang yang didapatnya saat mengamen dan bekerja serabutan agar bisa membelinya. Pada ulang tahunnya yang ke-15, dia membuka celengannya dan tersenyum karena akhirnya punya uang untuk membeli kue ulang tahun pertamanya. Dia memberanikan diri masuk ke toko kue itu menjelang waktu tutup toko supaya tidak ada orang yang memperhatikannya. Dia mengatakan ke penjaga toko bahwa dia ingin membeli kue ulang tahun terkecil yang dijual. Kebetulan masih ada satu kue yang masih tersisa. Berapa harganya? 50.000 dek. Si anak menghitung lagi uang dari sakunya, dan ternyata masih kurang karena dia hanya punya 30.000 rupiah. Anak itu terdiam sejenak, lalu ditanya oleh penjaga toko. Jadi gimana dek? Jadi mau beli kuenya atau tidak? Maaf kak, uang saya hanya 30.000. Apa boleh kalau saya beli setengah saja? Maaf dek, kami tidak bisa menjual dalam potongan. Bolehkah saya beli tapi kekurangannya saya cicil? Hari ini saya ulang tahun dan saya sangat ingin makan kue itu. Maaf dek, kami tidak bisa melayani pembayaran dengan cicilan. Anak itu meminta maaf lalu berjalan keluar dari toko dengan kepala menunduk. Dia menuju persimpangan jalan dan duduk di salah satu emperan toko buku yang sudah tutup. Nampak sekali dia murung. Pemilik toko yang sedari tadi mengamati anak itu penasaran, lalu mendatangi anak dengan sebuah kue tart utuh di tangannya. Dek, sejak tadi aku mengamatimu. Ini aku bawakan kue tart untukmu. Tapi saya tidak punya cukup uang untuk membayarnya, Bu. Saya hanya punya 30.000. Untuk kamu yang berulang tahun, harga kue ini khusus menjadi 30.000. Ini beneran, Bu? Tanya si anak seolah tidak percaya. Betul, dek. Ini kuenya, dan selamat ulang tahunnya. Anak itu berterima kasih sambil menangis karena kebaikan pemilik toko. Tidak lupa ia mengucap doa untuk kebaikan sang pemilik toko. Pernahkah terpikir bahwa kita juga seperti anak di kisah tersebut? Sesungguhnya si anak tersebut tidak berhak atas kue tart karena uangnya kurang, tetapi ia memperolehnya karena kemurahan sang pemilik toko. Mungkinkah kita sesungguhnya juga tidak pantas atau tidak berhak atas apa yang kita miliki saat ini? Misalnya rumah, pekerjaan, titel, keluarga, pasangan, DSB? Sadarkah bahwa kita memperolehnya semata-mata hanya karena kemurahan sang pemberi hidup dan bukan karena usaha yang kita lakukan? Sama seperti celengan si anak yang tidak cukup untuk membeli kue tart, begitu juga segala usaha yang kita lakukan tidak akan pernah cukup sebagai bayaran atas apa yang kita terima. Sudah layak dan sepantasnya kita berbahagia dan bersyukur karena meski tidak layak, tetapi dipelihara Sang Pencipta.